Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dalam keadaan yang diberikan oleh Allah kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kepada para sahabat. Mudah-mudahan salawat-salawat kita berbalas dengan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu, jika tidak salah ingat, kita membahas syarat-syarat pelaku transaksi itu dinyatakan sah dalam melakukan transaksi. Maka pada kesempatan bulan ini atau pertemuan ini kita coba akan sama-sama kembali melihat syarat-syarat sebuah akad, atau lebih tepatnya pas waktu ijab qabulnya itu, atau substansi ijab qabulnya. Ya, jadi yang akan kita bahas itu bukan lagi orangnya, tetapi apa yang mereka perjanjikan, apa yang mereka sepakati. Nah, hal-hal yang kemudian perlu kita perhatikan adalah syarat-syarat kesepakatan itu. Syarat yang pertama, antakuna munjizah atau munajjazah. Katanya bahwa hendaknya akad itu munjiz. Apa itu munjiz? Munjiz itu adalah akad yang lafaz-lafaz kontraknya itu cukup untuk terlaksananya akad dan langsung melahirkan dampak yang seketika. Ya, jadi sempurna dia. Misalnya kalau bahasa sederhananya begini, ada uang, ada barang, gitu. Jadi saya jual barang ini dengan harga sekian, saya beli barang itu dengan harga sekian, maka pada saat itulah terjadi perpindahan barang dan uang, ya, kepemilikan, uang ke sana, barang ke sini. Itu yang disebut dengan akad yang munjiz, ya, akad yang munjiz. Nah, sebaliknya ada akad-akad atau model-model transaksi itu yang ghairu munjiz, tidak munjiz, ya. Apa itu tidak munjiz? Biasanya akad yang disandarkan kepada waktu mendatang, ya. Jadi walaupun akadnya sekarang, tapi pelaksanaan kesempurnanya itu nanti, ya, kesempurnanya itu nanti. Nah, misalnya, akad-akad yang tidak munjiz inilah yang perlu kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai penyebab hal-hal yang tidak munjiz ini pada akhirnya membatalkan akad itu sendiri. Misalnya, ya, contoh-contoh kasus praktik akad yang tidak munjiz dan itu berbahaya, yaitu ketika misalnya detil-detil penting tentang kondisi, spesifikasi, harga barang itu dengan sengaja ditutupi, ya kan? Padahal akad ini walaupun disepakati sekarang, tetapi nanti baru clear. Nah, proses kesananya itu ternyata ada hal-hal yang disembunyikan atau hal-hal yang tidak jelas, gharar, ya. Misalnya durasi pembayaran sewa, kalau akadnya adalah sewa menyewa, ya. Atau misalnya penjualan online tanpa kepastian pengiriman,
Sehingga sekarang itu kita lihat tidak barang saja, Gojek itu ataupun Grab motor itu biasanya kalau kita sudah pesan, ada lagi dia mau ke sana atau mau datang ke kita kan lagi di sini kita pesan, itu ada waktu tertulis di situ, dia tulis jika drivernya tidak datang di dalam waktu sekian, apa tadi dia bilang? Biasanya katanya akan diberikan kompensasi, entah itu kompensasi dalam bentuk nilai koin batal akhirnya, atau entah bagaimana, itu sistem yang ngatur. Tapi semangatnya itu adalah seperti tadi. Pada waktu kita tekan itu pesan Gojek itu itu kan sebenarnya sudah terjadi akad ya. Dia sudah mulai bergerak, tapi persoalannya adalah bisa jadi ada masalah. Nah, masalah ini kan kadang-kadang ini driver kan ada yang tidak amanah juga. Ya kan, kita udah nunggu lama. Bisa kalau itu tidak apa-apa, macet ya kan. Tapi ada yang masih minum kopi. Kita lihat kok nggak gerak-gerak. Kan bisa kita pantau. Makanya itu juga harus dipastikan kesediaan bukan saja internet tapi sinyal yang kuat. Kenapa? Karena kadang-kadang saya pernah kejadian, saya kira anak saya belum selesai, karena saya lihat, saya cek masih di tengah perjalanan. Sementara tiba-tiba saya perhatikan kenapa berhenti itunya transaksinya. Ini anak diantar sampai depan rumah atau cuma depan komplek? Nah, di situ ya. Jadi kita tanya, kita telepon dulu, pastikan ke orang rumah. Anak udah sampai belum? Oh sudah. Oh kenapa ini belum nyampe? Oh berarti persoalan sinyal. Nah kadang-kadang kita juga mesti wise atau bijaksana. Tadi hal-hal yang tidak bisa diperkirakan, macet, hujan. Alasan yang pernah sering saya dapat itu bukan alasan, itu kan suka definisinya negatif ya. Kendala yang sering kita dapat itu yang bisa kita benarkan, drivernya itu bilang begini, ban bocor. Iya kan? Ban bocor. Kalau sudah ban bocor dia harus sampaikan secara langsung. Nah kalau dia sudah sampaikan, kita bilang sama dia, saya batalkan, izin, saling komunikasi gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang agak menarik, misalnya pertanyaannya begini. Akad warisan itu munjis atau tidak munjis? Ghairu munjis. Karena akad warisan itu bisa saja ditulis oleh bapak atau ibu dalam keadaan masih hidup, nggak ada masalah. Waris dalam keadaan masih hidup, bahwa nanti kalau saya meninggal, anak saya fulan A, fulan B, fulan C dapat ini. Nah, itu akan terlaksana dengan syarat waris itu cuma satu syarat utama. Waris hanya bisa berlaku kalau meninggal. Tidak ada waris yang masih hidup. Tidak ada namanya harta waris masih hidup. Itu salah. Waris itu syaratnya satu aja. Ya, walaupun ada syarat yang lain, tapi syarat yang terbesar adalah harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu, baru itu berlaku. Tapi ada yang dibawa waris hibah. Orang tua menghibahkan. Ini munjis atau tidak munjis? Bisa munjis. Hati-hati kalau pilihannya adalah hibahnya munjis. Saya serahkan rumah ini kepadamu nak. Terus anaknya agak-agak pinter juga, dia tanya, kapan? Sekarang. Kalau dia ngomong begitu, hukum hibah langsung jatuh, berlaku. Maka rumah itu sekarang milik siapa? Milik anak. Lalu kalau anak itu pergi gade itu surat rumah, lalu kemudian akhirnya karena tidak bagus ininya, akhirnya disita oleh bank, keluarlah orang tua dari rumah tersebut, sah semuanya. Oleh karena itu mesti hati-hati dalam menghibahkan sesuatu kepada anak.
Karena sudah terjadi kasus begitu, saking sayangnya saya kasih ini rumah, saya kasih ini. Habis itu anaknya durhaka, dia usir orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Nah, bisa munjis, tapi bisa juga ghairu munjis kalau kita tambahkan klausul bahwa rumah ini aku berikan. Nah, ini gimana nih? Kalau aku sudah meninggal bukan hibah, itu berarti waris. Gimana ya kalau yang supaya mengamankan kita? Gak ada. Agak berbahaya kalau ngasih rumah. Saya kasih contoh rumah. Mau dikasih klausul apapun, harusnya tidak. Karena tadi saya agak khawatir kasus yang kejadian itu. Dia kasih ke anak-anaknya, lalu dia diusir. Lalu bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya gak usah dikasih. Gak usah dikasih dulu lah ya. Iya Pak, gak usah dikasih. Kenapa? Oh, ada rumah yang lain, boleh. Itu bagus. Jadi itu apa? Itu kayak begini. Kalau ekonomi lagi susah, katanya irit, hemat. Nah, tapi orang lain yang berbeda pandangan, oh enggak, bukan hemat, kerja lebih keras. Itu berpikir terbalik namanya. Jadi kalau kasus ini Bapak berpikir yang terbalik tadi. Kalau kita jangan kasih, Bapak bilang belikan rumah yang lain. Nah itu top itu ya. Kalau punya memang rumah 2 lebih dari 1. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu yang kita sebut dengan syarat yang pertama, yaitu munjis, ya. Kalaupun tidak munjis, harus ada klausul yang memang jelas. Kayak begini contoh yang tidak munjis tapi syar'i. Akad salam itu kan tidak munjis. Akad salam pertanian, dia disepakati di awal, clear semua itu, ditransaksi di atas kertas itu. Harganya bahkan duitnya pembeliannya sudah lunas di depan. Itu salam. Karakteristiknya salam, beli di depan, harganya lunas di depan, tapi barangnya nanti. Nah, proses barangnya nanti itu Pak, itu ternyata harus dibentengi dengan sejelas-jelasnya. Apa itu nantinya? Barangnya apa? Jumlahnya, kuantitasnya berapa? Kapan penyerahannya? Di mana penyerahannya? Nah, ini yang kemudian membuat banyak pelaku-pelaku ekonomi kurang suka kepada transaksi salam, karena jeda waktu yang ada itu bisa banyak resiko. Ya enggak Pak? Ternyata ada satu karakteristik sebelum ke ternyatanya. Padahal akad salam ini bagus sebenarnya. Dari mana aspek bagusnya Pak? Akad salam, karena udah lunas di depan. Yang diuntungkan dalam hal ini siapa? Kalau kita beli sesuatu dan kita bayar di depan, itu siapa yang paling diuntungkan? Penjual. Dalam hal ini adalah petani yang kecil-kecil itu, ya kan, gitu ya Pak ya. Kan itu bagus sebenarnya. Cuman kita agak-agak khawatir. Ini dia bisa sediain enggak? Walaupun memang kalau baca utuh akad itu, kalaupun tidak selesai dia kasih, misalnya perjanjiannya 2 ton, yang dia bisa sediakan cuma 1 ton, dalam fikihnya dia dianggap punya utang 1 ton. Tapi itu kan berarti ngambil waktu lagi kita untuk memikirkan proses yang 1 ton itu lagi. Ada waktu yang bertambah. Itu kan jadi kalau di ekonomi jadi biaya lagi. Ya kan Pak? Nah ternyata ini baru masuk ternyata Pak. Ternyata akad salam ini bisa kita akali. Akalinya adalah yang tidak pasti itu kita buat agak sedikit pasti Pak. Gimana caranya? Gini caranya. Saya juga baru belajar itu, ya, dapat informasi itu. Jadi bagi para pembeli, waktu dia akad salam, harusnya transaksi pertanggal itu jangan dihitung dari tanggal transaksi, tapi dianggap berlaku transaksinya setelah barang itu masuk di gudang. Serah terima dari petani itu agak lebih selamat, menyelamatkan keduanya.
Itu Pak, itu bagus juga menurut saya setelah saya. Artinya boleh transaksi di awal, tapi akad eksekusinya dianggap sah ketika dianggap berlaku mulai dihitung dari barang itu masuk ke gudang. Masih ada resiko nggak? Masih, tapi resikonya sudah diperkecil. Karena kalau bicara tanaman, produk-produk, itu kan bicara alam. Resiko itu kita cegah, kita hilangkan dengan barang itu sudah ada. Sekarang masuk ke gudang. Nah, resiko di gudang masih, yaitu resiko pengiriman. Tapi kan artinya dengan transportasi sekarang yang semakin membaik, artinya resiko itu semakin menyempit dan mengecil. Tetapi filosofi akad salam masih kena apa? Bayar di depan. Itu Pak, bisa dipahami ya? Nah itu, jadi Islam itu ingin kemudian memudahkan seperti mana semangat agama ini. Dalam Al-Quran juga ada deh ayatnya bunyinya la yuridullahu bikumul usr. Allah itu tidak menginginkan dalam kehidupan kamu itu kesulitan. Itu satu prinsip Islam yang harus dipakai. Selagi masih ada bisa dimudahkan, kenapa dibuat persulit? Nah, beda kalau cara berpikirnya yang aneh-aneh. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, kalau bisa dilama-lamain, kenapa dipercepat? Itu salah. Harusnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Islam itu mudah. Nah, itu tagline kita. Islam itu mudah. Gak bisa sholat berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa wudhu, wudhuin. Di rumah sakit, boleh gak kita wudhuin? Boleh. Pakai semprot-semprot itu, kita yang semprotin ke dia, kita yang lapin orang tua kita kalau dia sakit. Nah itu enaknya kalau punya anak, punya ilmu pengetahuan. Berapa banyak misalnya orang tua sakit, gak ada yang tahu ini sudah sholat atau tidak ya, dalam keadaan dia lemah badannya, kadang-kadang terlepas juga kan, minta dimaklumi padahal tidak bisa. Selagi orang masih sadar, maka hukum sholat itu masih berlaku ya, menarik itu Pak. Jadi ternyata kalau kita sakit, yang paling penting dalam proses kita di rumah sakit itu ternyata, saya lagi mikir juga, penjaganya harus syar'i. Penjaganya harus berkualitas. Bukan hanya pandai menjaga, kasih makan, minum obat, tapi juga menjaga nilai-nilai ibadah gitu. Makanya kenapa yang menarik ini di akad, saya pernah baca itu di akad asuransi. Ada satu asuransi syariah, salah satu layanannya atau jasa yang dia berikan adalah penjaganya yang hari itu jaga per hari dapat sekian ratus ribu. Hanya untuk penjaga. Ini saya pikir-pikir bagus juga. Kadang-kadang ada orang tua sakit, anak-anaknya entah di mana. Bukan sengaja, ada yang memang yang jauh. Kan gitu ya. Maka akhirnya mikir, siapa yang jaga bapak? Atau mungkin dia butuh waktu untuk datang. Siapa yang jaga? Akhirnya ada penjaga. Penjaga itu dalam asuransi tadi dibayarin. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, setelah kita bicara yang munjiz tadi. Syarat yang kedua supaya transaksi itu sah adalah aywal li bainal ijab wal qabul. Nyambung, terjadi kesenambungan antara ijab sama qabul. Ngomongnya apa, jawabnya apa, itu harus pas. Tidak boleh tidak pas. Nah, ini penjelasannya lebih detail. Apa itu yang disebut nyambungnya, bersambungnya ijab dan qabul? Yang pertama adalah kesesuaian waktu. Kesesuaian waktu, ya. Kalau di pasar-pasar atau pasar-pasar tradisional ataupun akad-akad yang sederhana, kan gampang. Contohnya karpet ini saya jual dengan harga 1 juta. Langsung disambar dijawab oleh pembeli. Saya terima, saya beli karpet ini dengan harga tersebut. Nah, ini ada yang menarik, tersebut. Ini biasanya pernah dengar di mana? Nikah. Ya enggak Pak? Kenapa pakai model akad begitu? Tadi dia ngomong kalau yang akan jual beli, saya jual karpet ini 1 juta rupiah. Dijawab, saya beli dengan harga tersebut, sah.
Tapi ini sering kita dengar di akad nikah. Kenapa ya? Karena biasanya di akad nikah itu banyak ininya. Dia punya mahar itu banyak bunga-bunganya. Iseng-isengnya juga ada. Sesuai dengan tanggal, saya nikahkan anak saya dengan mas kawin. Berapa dinar? Tanggal berapa waktu itu? Tanggal 10 bulan 10 2010. Jadi dengan mahar 10 dinar, 10 dirham, dan 10 apalagi. Dibuat kalimat-kalimat yang pada akhirnya si laki-laki ini pusing, dia susah. Itu kan hafalan tersulit dalam hidup. Ujiannya bikin ini ya, bikin gugup ya. Ada yang bisa berkali-kali diulang. Nah, akhirnya ulama kemudian memberikan kemudahan. Gak usah jawab persis seperti itu. Langsung jawab, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Kalau bahasa Arabnya qabiltu nikahaha bimahrin mazkur. Cuma 4 kata. Cuma 4 kata. Qabiltu nikahwa bimahrin mazkur. Yang disebutkan 4 kata. Gampang. Gitu Pak. Tapi jangan pakai bahasa Arab juga. Kalau nggak bisa nanti susah. Bisa pakai bahasa Arab kalau pakai tulisan nyontek. Itu namanya akad nikah nyontek, boleh. Karena substansinya adalah bukan soal nyonteknya, tapi soal ketersambungan antara ijab dan qabul. Salah sebut bahaya Pak. Maka saksi itu juga harus jelas ininya. Jadi saksi nikah itu tidak boleh hanya sekedar apa? Sekedar tanda tangan nggak bisa. Dia harus dengar. Kalau kasusnya anaknya bapak itu ada 2, namanya Rina sama Rini. Salah sebut, nggak jadi itu yang sudah make up itu. Yang nikah, yang saudaranya. Maka harus dia dengarkan betul-betul. Oh iya ya benar, sah gitu ya kan. Karena ketersambungan ijab sama qabul. Nah ini masih bicara waktu. Kalau tadi ini masih ketersambungan dari segi waktu. Kalau di pasar-pasar itu gampang, cepat. Saya jual, saya terima langsung di situ. Tapi bagaimana kalau misalnya pembeliannya melalui telepon? Seorang klien menghubungi agen properti. Dia bilang, saya minat sebuah rumah yang diiklankan. Kemudian agen tersebut dalam telepon itu bilang harganya sekian. Itu sudah ijab. Itu sudah dia bilang harganya sekian Pak. Nah tadi klien yang pembeli masih di telepon itu langsung setuju. Ya saya siap beli harga segitu. Itu qabul Pak. Walaupun transaksinya tidak langsung ketemu. Tapi ketersambungan dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Sah. Ya, seperti itu. Itu sama juga misalnya tidak pakai telepon, pakai tulisan, pakai WA, masuk itu barang. Atau dia jualan live TikTok, ya kan? Live TikTok itu sekali dia live, dia jualan barang, ya seperti itu. Nanti yang dia lihat adalah, nah ini menarik, ini perlu dikaji lagi lebih teliti. Biasanya saya perhatikan, saya suka lihat itu. Kan di live itu kan ada komentar, kolom komentar. Di situ penonton berinteraksi dengan penjual. Penjual tuh ngomong aja sambil pegang barang, ini sepatu, sekian harganya. Ini sepatu dia kasih lihat dekat di kamera, ini begitu. Nah kemudian dia taruh harganya, dia sambil lihat komentar yang tertulis. Oh dia ada yang beli dari Medan. Dia tulis di situ namanya siapa. Oke, langsung dia sebut. Oke, bungkus, kirim ke Medan. Nah, kalau kita pakai konsep ini, terjadi nggak akad ijab kabul? Terjadi ijab kabul. Tapi yang saya agak-agak sangsikan, kalau itu orang di Medan nggak jadi transfer, dosa siapa nih? Kira-kira yang rugi siapa? Penjual, karena dengan dia sudah di keep Medan tadi,
Barang itu kan langsung dia tidak akan iklankan lagi live tadi, dia singkirkan di belakang. Ini sudah laku ya, sab. Tapi siapa yang bisa jamin itu beli? Kasihan Pak. Disinilah Islam mengajarkan kejujuran Pak. Kalau mau ikut jual beli live TikTok, karena mendatangkan penonton aja itu udah sedih sebenarnya. Saya kalau lagi lihat yang live TikTok atau live Tokopedia, saya suka iseng aja. Di jam-jam tertentu ada yang rame banget, yang nonton sampai 200 orang. Tapi ada kesian bapak-bapak jualan apa? Jualan daster. Bapak-bapak jualan daster Pak di rumahnya live. Cuma 1 orang yang nonton. Siapa? Ya saya. Nggak beli lagi Pak. Tapi itulah fakta hari ini Pak. Ya, jualan begitu. Ya, kasihan juga. Ini siapa yang beli dia ya? Ya kan? Nah, akhirnya berkreasilah para penjual-penjual yang besar-besar. Penjual yang besar-besar itu yang punya uang modal besar, dia bikinkan iklan video. Jadi seolah-olah live, tapi yang muter-muter itu robot video. Jadi video yang dia ulang-ulang, yang dia rekam dengan kualitas yang bagus tentu saja ya. Kalau orang yang nggak punya modal, dia harus bicara terus, ngomong terus gitu. Nah itu saya perlu untuk kajian lebih lanjut ya Pak tadi ya, kasus itu baru kepikiran live TikTok. Bungkus Medan, ternyata nggak ditransfer, rugi, itu rugi. Nah itu kenapa makanya dalam Islam atau dalam akad Islam ada namanya apa? Uang muka. Apa istilah uang muka? DP, tapi kalau bahasa ininya urbun, betul, urbun atau arbun. Urbun itu diperdebatkan oleh ulama. Segitu-gitunya masih tetap diperdebatkan oleh ulama. Ada yang bilang nggak sah. Nggak sahnya karena kita taruh uang DP, kalau nggak jadi beli hangus. Oleh ulama yang mengatakan tidak boleh, itu zolim. Karena transaksi nggak jadi, kenapa uang gua habis? Kan begitu dia bilang. Nah, tapi ulama yang membolehkan sebaliknya, memang habis. Itu sebagai bukti konsekuensi. Untuk kasus-kasus tertentu, saya kira kita harus merumuskan bahwa bicara hukum ya. Pada akhirnya hukum itu harus memberikan kenyamanan, keadilan kepada semua pihak. Tapi ada lagi yang bilang begini, di atas hukum ada yang namanya etika. Kalau hukum itu dia tidak bisa, dia hitam putih, sah, tidak sah, salah, benar, dosa, tidak berdosa, halal, haram, itu hukum ya Pak. Tapi di atas hukum ada lagi yang bilang etika yang tertinggi. Apa itu etika? Akhlak. Nah, dalam konteks syariah Islam itu di sini dia kemudian bikin piramida. Ini iman, ya. Kemudian iman ini Islam itu ada 2 pondasi utamanya, yaitu syariat dan akidah. Akidah sama syariat. Akidah itu bicara iman, ini Islam. Akidah bicara iman, syariat itu bicara hukum, halal, haram, hitam putih. Nah, perpaduan antara syariat sama akidah itu akan melahirkan yang namanya akhlak Islami. Akhlak Islami. Nah, dalam jual beli itulah terjadi di situ dipakai. Harusnya si orang yang live itu kalau nggak jadi beli, apa Pak? Ya confirm dulu, minta kan. Kasus yang sederhana kayak saya kemarin, saya pesan Grab untuk anak saya. Dia sekolahnya pulangnya lama, main futsal dulu. Jadi dia bilang pesan Grabnya jam sekian di. Oke, sudah saya pesan. Grabnya datang, Pak, anaknya nggak ada, tasnya ada, tapi anaknya nggak ada. Kemana itu anak? Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya koordinasi dulu sebentar. Coba Pak, di rumah tetangga dekat sekolah itu ada temannya. Dia pergi ke sana itu, Grab itu, foto lagi. Dia foto lagi, Pak, saya sudah ke rumah, sudah nanya orang rumah itu, nggak ada. Paniklah saya. Saya kontak istri kontak teman-teman yang di grup ibu-ibu itu. Ternyata si ibu anak teman saya itu jawabnya nggak benar. Dia bilang sudah pulang, padahal masih main. Si ibu yang punya rumah nggak cek dulu.
Jadi ternyata masih ada di situ. Nah itu kan berapa lama itu dia cari, Pak? Saya sampai nggak enak, saya bilang, Pak, apa harus di cancel? Dia jawab, Pak, mohon maaf Pak, udah nggak bisa di cancel. Saya baru tahu kalau sudah sekian menit berjalan nggak bisa di cancel loh Pak. Terus gimana Pak ini? Ya Pak, sebentar saya cari, saya usaha. Saya pikir kalau saya di posisi dia, aduh, kasihan amat. Akhirnya alhamdulillah kata Allah ketemu. Udah Pak, saya udah ketemu anaknya, udah jalan nih. Alhamdulillah. Apa yang saya lakukan? Bonus Pak, harus kita kasih. Itu akhlak namanya. Kalaupun kita tidak kasih bonus, sah juga. Dia tidak bisa nuntut ke kita, ya enggak? Karena di dalam transaksi sudah istilahnya tinggal sampai tek, rekening itu langsung berjalan, sistem berjalan, nggak lebih nggak kurang uang itu, uang yang sudah disepakati di awal dia. Tapi kita alak, kasihan dia waktunya nyari anak kita, ya kan? Nah itu kita tambahin, gitu Pak kira-kira ya. Bagaimana ingin menjelaskan konsep-konsep Islam itu dalam ekonomi tidak senaif itu hitam putih, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, sekarang yang kedua, setelah kesesuaian waktu itu, ya, adalah kesesuaian substansi. Nah, ini dia, kesesuaian substansi. Kesesuaian substansi tadi sudah kita sempat jelaskan juga, yang akad nikah tadi. Saya nikahkan anak saya Rina dengan marham bla bla bla. Dijawab sama si laki-laki, saya terima nikahnya Rini. Tidak substansi, tidak sama. Harus substansinya sama. Saya sewakan apartemen saya dengan 2 kamar tidur di lantai 10 dengan harga sewa 5 juta rupiah per bulan, termasuk biaya layanan. Dijawab sama calon penyewa, saya setuju menyewa apartemen dengan 3 kamar. Oh, enggak sama. Kan tadi 2 kamar, ini kenapa jadi 3 kamar? Kan begitu. Nah, ini seringkali hal-hal yang kecil-kecil begini jadi ribut di belakang hari, gitu Pak. Ya, itu harus kita clearkan. Ya, hati-hati, termasuk kalau di online ini. Ini contohnya di online. Suka menjebak. Ada penjual-penjual yang nakal. Contoh jualan itu ini. Kita kira yang dia jual itu adalah HP. Ternyata yang dia jual itu adalah casing. Tapi cara bahasanya seolah-olah kalau tidak teliti, yang dia jual sebenarnya HP. Nah, yang bikin kita kesel, kalau harga HP aslinya itu 2 juta, dia jualnya itu tidak langsung 200.000 karena itu langsung ketahuan. Masa HP 200.000 yang begitu? Dia pinternya adalah berapa kira-kira harga yang psikologis yang agak turun? Kalau di pasaran 2 juta, 1 juta 1,8. Jadi ada beda 200.000. Pak, itu kan bikin kita kesel kan? Wah, ini untung ini. Padahal kita yang goblok, digoblokin sama dia. Setelah kita baca lebih detail ke bawah, loh ini bukan jualan HP, ini jualan casing. Gitu Pak. Atau ini nggak nakal, ini cerdik. Di iklan pertamanya itu murah, tapi pas kita masuk ke dalamnya ternyata yang dia jual murah itu cuma persatuan bendanya. Dia pisah lagi. Kalau mau beli yang lengkap, harganya nanti beda. Maka harus betul-betul teliti Pak. Kalau beli-beli online ini, ya, substansi. Kalau akad itu kan kata-kata, tapi kalau di online itu yang harus perhatikan bukan kata-kata, deskripsi benda, deskripsi barang. Barang ini, kain bahannya ini. Itu harus ada kalau jualan baju. Kalau jualan baju. Nah, bagaimana Pak? Ibu-ibu nih, kalau mau beli online tapi kurang puas, masih ada yang mau ditanya. Tanyakan di chat sebelum mengokekan membeli. Sebelum membeli, tanya dulu penjualnya. Kan bisa chatting dulu. Mohon izin, saya sudah baca deskripsi barang Anda, tapi saya mau nanya sesuatu hal. Silakan. Ini bahannya apa? Ukuran meterannya berapa? Gitu. Nanti dia akan tanya. Nah, saya sering melihat, berarti ketahuan Ustaz sering belanja.
Saya sering dapati beberapa penjual yang ditanya, dia suka jawab dengan cepat begini, silakan baca deskripsi. Itu Pak, itu teknik itu. Silakan baca aja deskripsi, alias jangan tanya-tanya saya lagi. Saya nggak tahu. Atau itu kalau nggak tahu oke kan? Tapi yang nggak sukanya adalah yang bahayanya kalau dengan sengaja menyembunyikan poin-poin tertentu. Baca aja deskripsi dan berharap kita yang salah baca dan salah tafsir. Betul, bukan salah baca. Baca iya, tapi salah tafsir. Harusnya dibaca tafsir jalan lain, dia baca tafsir jalan lain. Ya kan repot. Suka salah ngambil keputusan, ternyata ngaji tafsir jalan lain. Gitu Pak. Nah, ini memang kalau hari ini apalagi mau dekati pemilu, itu perdebatan di ruang-ruang WA itu ya, semua pakai video semua sekarang. Ya kan, pendukung ini serang dengan video ini. Ya, tinggal kita yang pintar-pintar lihat video dari mana nih? TikTok. Waduh, baru sudah. Ini bahaya. Video bisa boleh dibuat sedemikian rupa. Subhanallah. Sampai ada video Presiden Soeharto hidup lagi. Ini Presiden Soeharto hidup lagi. Ya enggak, yang mendukung, tapi jangan segitu-gitu amat lah. Iseng ya. Gitu ya. Apalagi kalau beli laptop Pak. Kalau beli laptop lebih detail Pak. Karena bisa jadi mereknya sama. ThinkPad T480S. Contoh saja, Bapak harus lihat jeroannya di dalam. Harddisknya berapa, RAM-nya berapa. Oh, harddisknya sama. Pak, bedakan dulu. SSD apa HDD? Kan beda. Sekarang teknologi sudah SSD. Atau dia cuma lihat di Intel Core-nya, sama-sama Intel Core 5. Pak, lihat dulu. Apa itu kalau apa yang harus diperhatikan? Versinya. Ada istilah itu, bukan versi. Ya, versi 5 Intel Core 5. Gennya. Ada kata gen. Generasi, betul. Sama-sama Core 5, Intel Core 5, tapi gennya bisa gen 8, gen 6, sama gen-gen yang lain. Itu harus dicek Pak. Iya, karena salah itu malah yang bikin mahal Pak. Itu gen itu yang malah bikin mahal. Kalau beli laptop, salah satu komponen yang bikin harga beda itu di gennya. Itu Pak ya. Nah, ini online ini betul-betul luar biasa. Ketersesuaian substansi. Nah, yang berikutnya adalah syarat yang penjelasan. Masih syarat ini masih syarat kedua, bersambungnya substansi ijab dan qabul. Tadi sudah dijelaskan ketersambungan waktu, ketersambungan substansi. Nah, sekarang kejelasan dan ketegasan. Oh, ini tegas ini. Ini agak-agak lain ini. Sebenarnya bisa dijelaskan dari dua yang tadi, tapi ini mungkin menegaskan begini. Contoh biar enak. Contohnya begini. Dia bilang, ada contohnya. Seorang pembeli tertarik membeli sebuah rumah. Kemudian penjualnya mengatakan, saya mungkin bersedia menjual rumah ini sekitar 1 miliar rupiah. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Sah gak ya? Jadi penjualnya bilang begini, saya jual rumah ini 1 M. Terus dijawab sama pembeli, saya mungkin bersedia menjual rumah ini sekitar 1 miliar rupiah, sama. Secara ketersambungan substansi sudah sama. Tapi lihat saja nantilah. Gimana? Belum, ini berarti masih ada tidak tegas. Kok pakai lihat bagaimana nantinya? Apa Pak? Masih ada kata mungkin. Itu repot begitu, nggak boleh. Ya, harus tegas. Saya setuju beli rumah ini dengan harga 1 miliar dan saya siap menandatangani kontrak penjualan hari ini. Itu. Kalau dia bilang begini, saya mau beli rumah ini dan saya siap tanda tangan kontrak, tapi tidak hari ini, besok.
Sah nggak? Sah, tapi harus dikunci. Pak, maaf, kalau besok Bapak harus DP. Karena pulang Bapak setelah ini nanti ada orang datang ke rumah lagi saya. Dia mau beli. Kalau harganya dia naikin, saya kasih ke dia, Pak. Bapak tidak berhak. Oh gitu, ya udah DP. Fungsi DP di situ. Karena besok mau transaksi. Ya, makanya di DP itu perhatikan, Pak. DP tidak boleh tidak ada limit batas waktu. Kalau DP harus pakai batas waktu. Kapan mau dilunasin atau kapan dibayarin full? 2 hari, sebulan, seminggu, gitu Pak. Kalau tidak ada batas waktu, nggak sah itu DP-nya. Bisa ribut di belakang hari. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain yang ambigu-ambigu. Misalnya begini. Ijabnya begini, ijab. Saya ajak Anda untuk jadi mitra dalam bisnis ini dengan pembagian keuntungan 50%, 50-50, di mana Anda saya minta menyediakan modal awal sebesar 100 juta rupiah. Terus dijawab sama kobulnya, ya kedengarannya menarik, kita bicarakan lebih lanjut nanti ya. Oh, tidak jelas. Ini berarti rekan yang tidak jelas, ya. Nah, tapi ada pengecualian Pak dalam konteks yang begini. Hadiah, pemberian hadiah boleh nggak jelas. Saya kasih hadiah, Ustaz saya akan kasih hadiah pulang umroh, tapi ya nanti lihatlah. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Karena yang namanya hadiah itu bukan dua pihak yang sama-sama menanggung resiko. Nggak ada resiko di sini. Mau namanya juga hadiah. Kalau Bapak itu pulang umroh nggak kasih saya, ya saya tidak rugi. Karena saya tidak mengeluarkan apa. Yang ruginya saya cuma berharap banyak. Kecewa. Nah kalau sudah kecewa, nah ini menarik. Itu pertanyaan nanti lanjutan. Apakah si Bapak itu dosa? Nah ini yang menarik. Ingkar janji ini, definisi janji itu, ini perlu kita perdalam. Soalnya kalau di konteks memberi hadiah, janjinya datang dari dia saja. Kecuali misalnya begini konteks bahasanya. Kalau Bapak kalau ini misalnya Bapak ini ngomong begini sama orang, Pak, kalau Bapak bersihkan depan rumah saya, maka saya akan kasih hadiah. Nah ini agak-agak perlu diteliti kalimat ini. Kalau Bapak bersihkan pekarangan rumah saya akan kasih hadiah. Atau kalau begini, jangan begitu. Kalau itu sudah kerja jelas. Kalau ke anak misalnya, ini tambah kasus lagi ke anak. Kalau kamu naik kelas, maka Bapak akan kasih hadiah sepeda. Nah, ini kalau tidak dilaksanakan oleh si Bapak, dosa apa tidak? Dosa kayaknya ya, ingkar janji. Kenapa jadi kita agak sepakat ke ingkar janjinya berdosa? Karena si anak dari awal ketika mendengar kalimat itu ada banyak hal yang dia lakukan. Dia mengurangi jatah mainnya, dia fokusnya lebih tinggi, mungkin tidurnya agak-agak tidak nyenyak karena ingin mendapatkan hadiah itu. Nah, di situ letak bedanya dengan kasus yang Ustadz tadi, yang Bapak menjanjikan pulang umroh, saya akan kasih hadiah sesuatu. Saya apa yang saya lakukan? Kan tidak ada, saya cuma nunggu aja. Tidak ada reaksi, tidak ada apa-apa. Tidak usah saya kecewa. Sampai pakai berdoa, ya Allah di tahajud. Di tahajud saya doa, ya Allah Bapak itu pernah berjanji kepada saya, tapi sampai hari ini dia tidak memberikan janjinya. Tidak perlu saya begitu. Betul Pak? Yang harusnya saya
berdoa adalah, ya Allah, maafkan kesalahan saya karena saya terlalu berharap kepada manusia. Padahal saya tidak boleh melakukan itu. Harapan saya harusnya hanya kepadamu. Apalagi akadnya, akad cuma janji. Gitu Bang. Ada kelihatan anunya, sense perbedaannya. Kasus anak sama kasus Ustadz tadi. Jadi kalau ada yang tanya, terus berdosa kayak itu bapak yang janjiin? Saya kira enggak. Dan kalau masih mau, masa sih? Ya udah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak tahu sebenarnya dia bapak itu pulang umrah jangan-jangan banyak masalah. Ada masalah, lupa, ya Pak. Kan bisa saja dia lupa Pak. Apalagi kehabisan duit, atau barang itu sudah dia beli, barang yang khusus, misalnya barang itu nggak ada di Indonesia ini, barang khusus, terus kesimplet hilang, atau udah misalnya begini, barang itu sudah dia janji beri untuk kita, mertuanya lihat, mertuanya pengen, masa dia nggak kasih dengan bilang saya udah janji ke Ustadz saya. Kalau dibilang begitu, yang sakit hati mertua. Iya nggak Pak? Apa? Hati-hati. Dia kasih mertua. Nah di sini akhlak berlaku. Apa akhlaknya Pak berlaku? Bapak itu datang, ya Pak, ke Ustadz itu. Ustadz, mohon maaf, saya apa? Tidak jadi ngasih hadiah. Terus Ustadznya juga akhlak. Oh iya Pak, gak apa-apa. Ya saya doakan Bapak umroh lagi. Kan begitu. Kenapa? Udah jemput ke bandara. Repot lagi ini. Innamal a'malu binniyah. Ujian keikhlasan ini Pak. Nah ini Pak, dalam konteks begini, dalam konteks banyak atau yang kita mau naikkan lebih luas, dalam memilih calon pemimpin ikhlas. Jangan berharap apa-apa. Boleh berharap, tapi berharapnya kepada Allah dulu. Mudah-mudahan yang kita pilih akan menjalankan amanah. Kan begitu Pak. Kalau tidak Bapak bisa kecewa berkepan. Ya, karena itu juga manusia. Apalagi konteksnya politik. Politik itu sangat besar kemungkinan berubah. Betul Pak? Berdoalah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah jaga. Yang muqallibal qulub, kan begitu? Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Sabit qulubana wa qulubahu. Nah begitu. Apa? Sabit qulubana. Teguhkan hati kami wa teguhkan hati dia. Ya. Ala fi tariq, dalam jalan kebenaran. Begitu doanya yang bagus. Itu sudah bunyi. Ada pertanyaan Pak? Ini pertanyaan. Oh enggak? Jadi dalam suatu transaksi kan harus ada ijab qabul ya. Ijab qabul. Saya merasa bahwa dalam suatu penjualan misalnya perjanjian kerja itu kan juga ijab qabul sebenarnya. Iya. SPK. Dalam surat perjanjian kerja itu kan biasanya kita diberikan surat perjanjian pasal-pasal. Oke, pasal banyak keterangan di situ. Salah satunya itu sebenarnya mengenai jam kerja. Jam kerja. Jam kerja itu misalnya ditulis 8 jam per sehari. 8 jam sehari. Nah, padahal kita tahu tidak mungkin seorang itu misalnya kerja 8 jam sehari. Pasti dia ada sesuatu yang mengerjakan, bukan pekerjaan kantor sebenarnya. Tambahan. Bukan, ngobrol. Oke. Minum kopi atau apa itu sebenarnya bukan pekerjaan. Iya. Kan? Nah, konteksnya di sini ketika kita tahu misalnya sebagai owner perusahaan atau misalnya sebagai HRD bahwa sebagai seorang muslim bahwa ini tidak mungkin kita laksanakan 8 jam kerja sehari, apakah kita menambahkan pasal-pasal tertentu yang membuat pelonggaran sehingga yang penting pekerjaan itu selesai? Karena kalau misalnya itu tidak dibuat, berarti kan sebenarnya dosa bagi yang si pekerja. Sedangkan perusahaan menetapkan 8 jam kerja sehari. Dan keduanya sama-sama tahu bahwa itu tidak mungkin laksanakan 8 jam kerja sehari secara full gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh kita tambahkan pasal-pasal keterangan berikutnya? Apakah kita
harus tambahkan sebenarnya karena boleh atau tidak pasti boleh atau tidak. Pasti boleh. Sebagai seorang muslim yang memberikan kerja, apakah dia harus menambahkan pasal karena nggak mungkin hal itu. Saya coba jawab ya dari dua sudut pandang, baik owner maupun pekerja. Kalau dari owner pikirannya pasti harus menuntut terus ya, harus 8 jam. Tapi tadi sudah sama-sama tahu nggak mungkin. Nah, yang harus dijelaskan lebih detail sebenarnya dalam itu, bahkan mungkin tidak tertulis, bahkan tidak detail, bahkan jangankan bicara detail, tertulis saja tidak, yaitu yang namanya urf, kebiasaan. Biasanya orang yang minum kopi, ngobrol, bercanda, itu ada berapa jam? Kalau pakai jam atau kebiasaan ngobrol, ada berapa jam dikalkulasi? Katakanlah di total bisa 1 jam kalau di total sepanjang hari itu yang 8 itu. Bisa sejam, bisa 2 jam ketika load pekerjaan tidak ada. Oke. Dia harus tetap dari pagi sampai dari jam sekian sampai jam sekian. Ini sudah ada tambahan kasus load pekerjaan lagi kosong. Iya. Gitu ya Pak ya. Kalau tadi kan load pekerjaan standar, asumsi awal load pekerjaan ada yang harus dikerjakan 8 jam, tapi sudah tidak mungkin dikerjakan 8 jam karena harus ngopi, harus ngobrol, ke kamar mandi, istirahat dan sebagainya. Nah, yang saya mau jelaskan di poin itu dulu, bahwa ada namanya adat urf. Kebiasaan seharusnya orang di kamar mandi berapa lama, orang sekedar bikin kopi berapa lama, orang ngobrol berapa lama. Nah, di luar kebiasaan itu yang tidak tepat. Artinya secara berlebihan. Dengan standar pekerjaan yang ada dikerjakan, tapi kenapa ngobrolnya kelamaan, kan begitu Pak? Atau misalnya jeda waktu sholat biasanya dikasih dari jam berapa? 12 sampai jam 1. Itu sudah harus dihitung secara kebiasaan. Jam 12 sampai jam 1 sholat zuhur, makan, kamar mandi, bla bla bla, itu harusnya sudah pas. Harus jam 1 tepat sudah duduk di kursi kembali. Gitu Pak ya, harusnya begitu. Nah itu harus diterapkan. Karena menurut adat 1 jam sudah cukup. Kalau yang lain-lain tambahan dikit, halo apa kabar, itu udahlah biasalah ya. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya ditambahkan lagi tadi, tidak ada load pekerjaan. Ya Pak, ada situasi-situasi di mana memang kosong ya Pak ya, atau berkurang ya? Kurang karena tingkat waktu mungkin masih panjang. Masih panjang. Nah, di situ mungkin ada fleksibilitas, ya fleksibilitas, pemahaman bersama bahwa memang mereka tidak melakukan apa-apa ngobrol karena memang secara itu pekerjaan lagi tidak ada. Saya kira itu harus saling memahami. Di sini letaknya adalah sama-sama, saya kira ya menurut saya, kejujuran dari dua belah pihak. Satu memahami, satu jujur. Owner sama karyawan. Di sini kan contoh yang sederhana, kalau pakai tukang yang harian, tukang yang proses bayarnya harian, ya Pak. Kalau harian banyak sekali istirahatnya, ya Pak. Itu yang juga jadi pertanyaan saya, kalau ini bagusnya harian apa bulanan? Kalau bulanan cepat kerjanya. Tapi yang dipertaruhkan cepat kerjanya apa Pak? Kualitas. Ini semua ada ininya. Selalu ada celah-celah setan merusak manusia itu dari segi-segi itu. Termasuk contoh yang Bapak ini ajukan. Setan itu sebenarnya ingin merusak kualitas manusia itu di hadapan Allah, bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dia harus lakukan. Di sini kita minta perlindungan dan kita harus mulai dari sekarang bermuhasabah. Apalagi kalau dosen, ini kena dosen, contoh dosen. Ini jadi perbincangan juga Pak dosen. Saya tanya Pak, dosen itu sebagai ASN misalnya, itu di PKS ya, perjanjiannya, ada nggak tertulis dia harus masuk jam kantor dari jam berapa sampai jam berapa? Katakanlah jam 8 sampai jam berapa? Jam 15. Dosen ya Pak ya? Di kampus dia harus ada di kampus. Setelah jam 15 berarti dia sudah tidak harus kerja. Sekarang dosen itu kerja sampai di rumah.
Dia harus bikin ini, harus konsultasi. Ya Pak, mahasiswa, belum lagi apa aja Pak? Tolong disebutkan Pak. Banyak ngurusin pegawai, ya kan? Macam-macam Pak. Nah yang tambahan itu diakui nggak Pak? Kadang-kadang ada yang nggak sempat diakui, itu Pak. Jadi kita ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya setuju bahwa dari aspek kejujuran kita harus sepakat kalau jam 8 jam ya 8 jam. Kalau kualitas pekerjaannya harus begini ya harus begini. Tapi di sisi yang lain juga kadang-kadang overload kita. Nah, akhirnya apa yang jalan tengah yang harus kita ambil Pak ini? Kira-kira dari diskusi kita secara ini. Memang belum final ini, tapi kita harus ada semacam rules besar. Apa kira-kira Pak? Mungkin perlu dibicarakan lagi target output pencapaian. Ada lagi yang bilang begitu, sepanjang outputnya bisa tercapai. Maka muncullah metode-metode yang namanya Key Performance Indicator, KPI. Ada lagi bukan KPI saja. KPI itu lebih detail. Ada lagi di awal itu apa? Tanda tangan kontrak target pencapaian. Bahwa Bapak pencapaiannya harus sekian miliar harus tercapai. Penghimpunan dana Basnas juga begitu. Basnas itu ada KPI-nya. Bahwa tahun ini pencapaiannya harus sekian puluh miliar. Ada. Kalau tidak ada, dievaluasi. Gitu Pak, kira-kira saya hanya bisa jawab begitu. Bahwa kejujuran tegakkan. Tapi ada lagi poin-poin kecil yang harus kita sama-sama ngobrol lagi lebih dalam. Apakah harus lewat pencapaian indikator saja? Apakah harus ada kesadaran utuh dari karyawan? Atau apakah dari owner harus memahami? Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan silakan. Untuk kejelasan itu apakah itu harus dimasukkan dalam perjanjian? Kalau bisa dimasukkan, masukkan. Itu bagus. Tapi kalau tidak perlu, ya tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Maka ada yang angkat tangan tadi di atas enggak? Di sebelah sana enggak ada. Benar ada. Oh ngobrol lagi. Ibu-ibu ada? Enggak ada, aman. Iya, mata saya ke sini tadi agak lihat ada gerakan tangan di sana. Nah, ternyata lagi ngobrol. Dari sebelah sini enggak ada Pak ya? Clear ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya masih punya hutang, yaitu tadi saya bilang apa tadi? Kita sedang bicara apa hari ini? Syarat-syarat kontrak itu syarat pertama apa tadi? Munjiz, bisa dilaksanakan. Ya, munjiz. Yang kedua, bersambung ijab dan qabul. Nah, yang ketiga terakhir adalah tidak mengarah kepada hal-hal yang diharamkan. Sudah munjiz, sudah bersambung, ternyata yang diperjanjikan kepada hal-hal yang haram. Hentikan. Korupsi pakai perjanjiannya. Transaksi gitu ya. Harus gitu ya. Jangan kita akhirnya terfokus kepada yang 1 dan 2 ternyata ada hal-hal. Atau misalnya tidak terbaca secara sekilas. Akadnya clear bagus Pak. Tapi ternyata dalam proses pelaksanaannya, mohon maaf, ada hal-hal yang mengandung kepada hal yang haram. Kenapa Pak? Wah, bisa palsu, bisa menggunakan jasa yang dilarang. Misalnya ternyata jasa yang dipakai untuk menyelesaikan akad ini ternyata ada jasa-jasa yang haram. Contohnya apa sederhananya? Contoh begini. Jasa penagihan hutang. Ya. Ternyata yang menagih hutang itu menggunakan cara-cara yang diharamkan. Apa itu? Keras, mukul. Kita yang owner, yang mentransaksi tidak tahu apa-apa di lapangan. Atau misalnya perusahaan Bapak menggunakan jasa pembersihan dari pihak ketiga. Bapak harus tahu, baca dia punya apa istilahnya, Ini apa? Iya, SOP dia.
Dia menggunakan bahan-bahan cairan apa? Jangan sampai nauzubillah, masjid misalnya, ini pakai contoh yang agak supaya bagus gitu. Masjid menggunakan pihak ketiga pembersihan masjid. Kan sekarang ada juga di layanan Gojek, GoClean namanya, membersihkan rumah. Di rumah kita ada tempat musola. Musola kita itu tempat kita sholat supaya sholat kita diterima. Dia kita bersih, minta datang bersihkan karena tidak sempat kita bersihkan. Ternyata dia menggunakan cairan yang tidak halal. Ada kandungan yang haram di situ. Apa enggak repot itu kita pertanggungjawabannya sama malaikat? Sama Allah tentu saja. Allahu Akbar, sujud naik, ruku sujud. Ternyata tempatnya najis secara kandungan pembersih. Nah, kira-kira contoh begitu. Harus kita baca sampai detil, clear SOP-nya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa dipahami 3 syarat tadi. Dan contoh-contoh harus terus kita kembangkan dalam konteks yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempurnakan dengan penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.